selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pastinya tetap sehat, tetap luar biasa dan semangat. Nah, langsung aja ya. Pagi hari ini Kak Dea mau cerita tentang seorang bapak yang penuh dengan kesabaran melakukan perintah Tuhan. Bapak ini adalah Bapak Nuh. Nah, Bapak Nuh punya seorang istri dan 3 orang anak. Nah, bernama Sem, Ham, dan Yafet, dan juga 3 orang menantu. Nah, waktu itu Bapak Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Namun banyak juga orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang buruk, melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga Tuhan tidak suka. Akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Bapak Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar atau bahtera yang besar. Nah, Nuh taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Adik-adik juga di rumah kalau diperintahkan orang tua, mama atau papa harus taat, tidak boleh tidak taat. Nah, kemudian Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal besar dengan kayu gofir. Nuh mengambil pohonnya, menebang pohon, dipotong-potong kayunya, dibelah-belah, dipantek-panteknya, dibuat seperti tepat apa yang Tuhan perintahkan, sehingga jadilah sebuah bahtera yang besar adik-adik. Nah, ini dia bahtera yang dibuat oleh Nuh dan keluarganya, tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Setelah bahteranya jadi, Tuhan memerintahkan agar Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera. Tidak hanya itu, bahkan binatang-binatang, hewan-hewan, sepasang-sepasang juga Tuhan perintahkan agar masuk ke dalam bahtera, agar hidupnya terpelihara. Nih adik-adik, domba jantan betina, kemudian ada juga singa, ada juga beruang, dan masih banyak binatang yang lainnya untuk masuk ke dalam bahtera. Nah, ya, banyak. Ada juga sepasang ayam. Nah, dan masih banyak lagi binatang atau hewan-hewan yang lainnya. Nah, masuk ke dalam bahtera. Setelah itu Tuhan menurunkan hujan yang besar. Hujan yang besar selama 40 hari adik-adik. Hujan besar itu turun sehingga lama-lama permukaan bumi tidak kelihatan lagi, yang ada hanya lautan, air yang besar. Bayangkan. Tapi Nuh dan keluarganya sudah ada di dalam bahtera. Juga hewan-hewan yang tadi diperintahkan Tuhan di dalam bahtera terpelihara. Bahkan ada makanan di dalam bahtera untuk mereka hidup. Nah, adik-adik, hujan besar turun selama 40 hari sehingga membuat banjir di bumi. Banyak orang-orang yang berbuat dosa tadi akhirnya mati. Nah, adik-adik, akhirnya selama 150 hari Nuh dan keluarganya di dalam bahtera. Tuhan tetap pelihara sampai suatu ketika Nuh memerintahkan seekor burung gagak untuk dilepaskan dan melihat keadaan sekitarnya.
gagaknya ini kemudian kembali lagi karena tidak ada tempat untuk memijakkan kakinya. Kemudian Tuhan menyuruh kembali seekor burung merpati dilepaskan oleh Nuh, ya, untuk melihat keadaan sekitar, apakah air sudah mulai surut atau belum. Tapi tetap saja burung merpati ini kembali lagi. Itu menandakan airnya belum surut, adik-adik. Sekali lagi Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat keadaan sekitar. Dan ternyata burung itu akhirnya kembali dengan membawa sepucuk pohon atau daun, adik-adik. Artinya air sudah mulai surut. Nah, airnya sudah mulai surut. Banjirnya sudah mulai reda. Sudah ada pohon-pohon, sudah ada tumbuhan. Karena seekor burung merpati tadi sudah kembali dengan membawa sepucuk daun. Nah, akhirnya Nuh dan keluarganya keluar dari dalam bahtera ini. Nah, setelah itu Nuh dan keluarganya mengadakan ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan keluarganya. Nuh membuat persembahan kepada Tuhan, menaikkan doa-doanya, dan Tuhan berjanji bahwa tidak akan pernah lagi menurunkan air bah seperti saat itu. Nah, janji Tuhan dinyatakan atau digenapi dengan lambang sebuah pelangi yang indah. Janji Tuhan seperti pelangi yang indah. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak akan lagi menurunkan air bah yang besar seperti saat zaman Bapak Nuh. Tidak akan terjadi lagi sampai saat ini. Nah, adik-adik, dengan kesabaran yang luar biasa, Bapak Nuh akhirnya dia dan keluarganya diselamatkan Tuhan dari air bah. Akhirnya mereka hidup dan berkembang biak dan memenuhi bumi. Nah, adik-adik, ingat ya tadi intinya adalah kesabaran. Adik-adik mau belajar sabar pagi hari ini? Sabar itu banyak contohnya, adik-adik. Ketika orang tua kita di rumah atau mama kita menyuruh kita melakukan sesuatu, baiknya kita melakukannya. Tidak tiba-tiba marah, ngambek, atau nangis disuruh. Tidak seperti itu, tapi kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, adik-adik. Siapa di sini yang mau sabar seperti Bapak Nuh? Kak Dewi mau. Adik-adik juga harus sabar, ya. Oke, itu adalah cerita firman Tuhan hari ini tentang kesabaran seorang Bapak Nuh yang diperintahkan Tuhan buat sebuah bangsa. Mari kita belajar sabar. Juga buat mama dan papanya, mari lebih sabar lagi untuk membimbing anak-anak di dalam beribadah kepada Tuhan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati semuanya.